Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz semuanya? Mudah-mudahan anak Ustadz selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi bersama Ustadz Yul Hendri Saputra. Baiklah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan membacakan doa belajar. Mari ikuti Ustadz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita dapat memahami pembelajaran pada hari ini dengan baik dan anak Ustadz bisa menerimanya. Baiklah, mari kita saksikan penjelasan dari Ustadz. Baiklah, anak Ustadz, kita masuki materi kita tentang aneka benda di sekitar kita. Ayo, anak Ustadz, siapa tahu apa itu benda? Ya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan masa. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, yang mana termasuk ke dalam benda dan yang mana tidak termasuk ke dalam benda? Ya, yang tidak termasuk ke dalam benda adalah cahaya, panas api lilin, dan suara. Kenapa? Karena cahaya, panas api lilin, dan suara tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Sedangkan es batu, ember, radio, kelinci, balon, dan tumbuhan termasuk ke dalam benda. Ciri-ciri fisik benda yaitu 1. Ukuran, 2. Bentuk, 3. Warna. Dari ketiga ini dimiliki semua benda. Benda. Jenis benda. Jenis benda itu ada dua. Yang pertama, benda hidup. Benda hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan benda mati yaitu benda yang tidak memiliki ciri-ciri dari benda hidup. Selanjutnya, ciri fisik. Dari ciri fisik ini, yang pertama, memiliki ukuran. Ukuran benda ada kecil, ada besar, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedua, bentuk. Bentuknya ada berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, warna. Warna yaitu ada warna merah, kuning, putih, dan lain-lain banyak. Selanjutnya, sifatnya. Nah, sifatnya yang pertama mempunyai massa. Yang kedua, mempunyai ruang. Bahan pembentuk benda. Jadi, setiap benda itu ada bahan pembentuk dari benda itu. Yang pertama ada kayu. Contoh bendanya yaitu lemari, kursi, pensil, dan lain-lain. Sifat dari kayu, yang pertama mudah dibentuk, tahan lama, dan mudah terserang rayap. Selanjutnya plastik. Contoh benda yang terbuat dari plastik yaitu ada ember, gayung, dan lain sebagainya. Sifat bahan bendanya, yang pertama tahan lama,
Yang kedua ringan. Yang ketiga lama terurai. Hendaklah kita dalam penggunaan plastik kita harus meminimalisir atau menguranginya. Karena bahan plastik lama terurai agar lingkungan kita tetap baik. Selanjutnya kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas. Kertas ini adalah olahan dari kayu. Kayu-kayu yang sudah dipilih dan diolah menjadi kertas. Kertas tadi berbentuk banyak lainnya. Seperti ada kardus, tisu, dan buku tulis, serta benda-benda lainnya. Sifat bahannya dari kertas ini, yang pertama, dapat menyerap air, mudah disobek, dan mudah terbakar. Selanjutnya bahan pembentuk benda berikutnya, yaitu kaca. Contoh bendanya yaitu gelas, cermin, dan lain-lain. Sifat bahannya yaitu tembus cahaya, kedap air, dan mudah pecah. Selanjutnya logam. Contoh benda yang terbuat dari logam, yaitu panci, sendok, dan lain-lain. Sifat dari logam ini, yang pertama, kuat menghantarkan panas. Karet. Contoh bahan yang terbuat dari karet, yaitu ban, penghapus, pelampung, dan lain sebagainya. Sifat bahannya, yang pertama elastis, kedua kedap air, yang ketiga dapat diisi udara. Kelebihan bahan pembentuk benda. Kayu. 1. Tahan dan memiliki kelenturan. 2. Dapat dibentuk sesuai keinginan. Kertas. 1. Mudah dan ringan di bawah. Kedua, bisa didaur ulang. Ketiga, mudah diurai. Plastik. Pertama, fleksibel. Kedua, kuat. Ketiga, elastis. Keempat, tahan. Kelima, ringan. Kaca. Pertama, tembus cahaya. Kedua, kedap air. Logam. Pertama, kuat. Yang kedua, dapat menghantar panas. Karet. Yang pertama, elastis. Kedua, tahan lama. Kekurangan bahan pembentuk benda. Kayu. Pertama, mudah makan rayap. Kedua, mudah terbakar. Kertas. Yang pertama, mudah terbakar dan mudah sobek. Plastik. Mudah berubah bentuk terkena suhu panas. Kaca. Mudah pecah. Logam. Tidak mudah dibentuk. Karet. Mudah rusak jika terkena panas. Wujud benda. Wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Wujud benda terbagi 3, yaitu pertama padat, kedua cair, ketiga gas. Benda. Wujud benda padat. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuk tetap. Volume tetap. Dapat digenggam. Contoh bendanya yaitu batu, kayu, dan lain-lain. Wujud benda cair. Sifatnya
bentuknya berubah, volumenya tetap, dapat meresap. Contoh benda cair, yaitu air, kecap, dan lain-lain. Wujud benda gas. Sifat benda gas, bentuk berubah, volume berubah, tidak dapat dilihat. Contohnya, udara dan asap serta lain sebagainya. Kita masuki materinya, yaitu musyawarah. Pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan memasukkan semua kepentingan sehingga terciptanya satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Musyawarah ini adalah penerapan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Hikmah musyawarah yang pertama, memperkuatkan silaturahim dan memperkokoh persaudaraan. Yang kedua, saling belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara satu sama lain. Yang keempat, menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang kelima, pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan. Ciri-ciri musyawarah yang baik. 1. Setiap peserta musyawarah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kedua, berdasarkan kepentingan bersama. 3. Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Keempat, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain. Kelima, dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Terima kasih kepada anak Ustadz yang sudah mencatat dan meringkas video pembelajaran ini. Silakan Ananda untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik pada Jumat depan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita baca doa penutup majelis. Mari baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.